Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang sempurna, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat taufiknya, serta berbagai nikmat-nikmat yang kita tak mungkin bisa menghitungnya, bisa mengukurnya, terlebih untuk membalasnya. Dan semua nikmat itu Allah berikan secara cuma-cuma, secara gratis, bagi kita untuk menikmatinya hanya satu di antara eh, alasan kenapa Allah memberikan semua fasilitas itu kepada kita adalah agar kita mampu memaksimalkan diri untuk menjadi sebaik-baik hamba, untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, untuk menjadi hamba yang mampu menunaikan fungsinya, yaitu sebagai hamba, untuk melaksanakan apa yang diperintah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya, kita bertemu kembali di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Bersama saya Arsyad. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sebenarnya sih masih ada kaitan dengan pertemuan kita sebelumnya ya. Pertemuan kita sebelumnya itu kan kita membahas tentang hidup hanyalah sebuah perjalanan, kurang lebih seperti itu. Dan itu upaya untuk mentadaburi ayat surat Al-Imran, ayat yang pertama yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, pada kali ini kita akan mencoba, kalau kemarin hidup adalah sebuah perjalanan, maka kita mencoba untuk mengambil hal-hal penting di dalam perjalanan itu. Ya, karena hidup adalah perjalanan, kita bahas hal-hal penting di dalam perjalanan, berarti hal-hal penting di dalam kehidupan. Dan dalam kehidupan sebagai sebuah perjalanan tadi. Memang kalau kita mau mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj itu banyak sekali, sahabat Asa TV. Mungkin kalau kita mau gali, butuh waktu atau perlu waktu yang panjang untuk membahasnya. Tapi ya kita coba mengambil hal-hal yang bisa kita ambil, yang penting-penting, yang mudah-mudahan dengan itu semakin meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang hamba di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita hingga kita sampai di ujung dari perjalanan ini, yaitu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka perjalanan itu kan terbagi menjadi dua, yaitu perjalanan melintasi bumi dan perjalanan melintasi langit. Rasanya ini juga saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Perjalanan melintasi bumi itu yang disebut sebagai Isra, dan perjalanan melintasi langit itu yang disebut sebagai Mi'raj. Nah, dua perjalanan ini sesungguhnya ada hal-hal penting, ya, ada pesan-pesan penting yang kita ambil, yang dia menjadi perkara-perkara yang penting sekali untuk kehidupan kita, penting sekali untuk menghiasi perjalanan kita. Dan hal-hal penting inilah yang kemudian nanti akan memudahkan perjalanan kita dan memberikan bobot kepada perjalanan kita, sehingga kemudian bobot itu akan menjadi bobot kebaikan buat kita. Dan insya Allah akhirnya di ujung dari perjalanan kita pun sampai dalam keadaan dengan bobot kehambaan, bobot kemanusiaan, bobot keimanan yang terbaik. Dan ketika kita kembali sampai di ujung perjalanan itu dengan kondisi seperti itu, maka insya Allah kita akan sampai kepada tempat-tempat terbaik, balasan-balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asa TV, ada 8 hal penting
di dalam dua perjalanan itu. 4 pelajaran penting di dalam perjalanan menembus atau melintasi bumi atau Isra, dan 4 hal penting di dalam perjalanan melintasi langit, yaitu Mi'raj. Ya. Kenapa saya sebut melintasi langit? Biar nggak salah paham saja, karena memang kan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah akan berangkat dengan Buraq bersama malaikat Jibril, menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kemudian di Sidratul Muntaha. Maka saya memberi istilah perjalanan melintasi langit. Nah, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah, empat hal penting di dalam perjalanan Isra atau perjalanan melintasi bumi itu. Yang pertama adalah masjid. Ya. Masjid itu sendiri. Saya sudah mengelaborasi di pertemuan sebelumnya tentang masjid gitu. Nah, dalam konteks ini saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa masjid itu menjadi hal penting di dalam perjalanan kita. Baik perjalanan dalam arti kita melakukan perjalanan, ataupun perjalanan dalam makna adalah perjalanan kehidupan kita. Karena seorang mukmin itu nggak bisa lepas dari masjid. Sebagaimana Islam itu adalah masjid, masjid adalah Islam, maka seorang muslim hidupnya tidak pernah bisa lepas dari masjid. Bahkan ketika kita berada di dalam perjalanan pun, masjid itu menjadi tempat persinggahan kita. Masjid itu menjadi tempat kita melepas lelah, mengembalikan kembali kebugaran, kan, memulihkan kembali tubuh dari keletihan dan lain sebagainya. Masjid itu tidak lepas dari persinggahan-persinggahan kita, sehingga dia menjadi hal penting, menjadi tempat penting. Bahkan saya juga sampaikan ya bahwa Abul Hasan Al-Nadwi, salah seorang ulama sirah, itu mengatakan bahwa tolak ukur dari kebangkitan Islam itu adalah masjid. Artinya lihat kebangkitan Islam, mau melihat kebangkitan Islam, maka lihatlah masjidnya. Wabil khusus misalnya melihat masjid dalam hal kemakmurannya, dalam hal keramaiannya, di dalam fungsi utamanya, yaitu salat. Sehingga nanti di dalam hadis Rasulullah pun kita menemukan bahwa di antara tanda kebangkitan Islam itu ketika jamaah salat subuhnya dan seramai jamaah salat Jumat. Maka ketika Abul Hasan An-Nadwi mengatakan tolak ukur kebangkitan Islam itu adalah masjidnya, ya bagaimana masjidnya? Gitu. Seberapa makmur masjidnya, seberapa banyak jamaahnya, khususnya di dalam sholat subuhnya. Karena kalau sholat subuh orang sudah bisa berjamaah ramai gitu, maka itu tanda kan ada gairah kan di dalam berislam gitu. Sebab sholat subuh itu disebutnya sebagai sholat dingin ya di dalam beberapa riwayat, sebagai sholat dingin. Sholat dingin maksudnya apa? Karena dia sholat yang waktunya itu di waktu-waktu dingin, ya di waktu malam ketika masuk ke waktu fajar. Saat-saat itu kan saat-saat yang dingin, waktu yang menjadi ukuran dari seseorang apakah dia memiliki keimanan yang sesungguhnya atau dia memiliki ciri kemunafikan, seperti itu. Nah, maka sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid itu menjadi perkara penting. Sebagaimana begitu pentingnya masjid, bahkan ketika Rasulullah SAW hijrah, ya di antara hal-hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, dari mulai dia berkhutbah kan, begitu nyampe di Madinah, dia kemudian berpidato di hadapan penduduk Madinah, kemudian dia mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar, dan hal lain yang juga di awal dia lakukan adalah menentukan di mana masjid akan dibangun, dan bahkan Rasulullah tidak membangun rumahnya terlebih dahulu, ya, yang dibangun adalah masjid dulu. Dalam satu riwayat disebutkan bahkan Rasulullah itu tinggal di rumah salah seorang sahabat Ansar dalam kurun waktu beberapa bulan. Jadi belum punya rumah sendiri, gitu. Didahulukan yuk bangun masjid. Begitu pentingnya masjid. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sejarah Wali Songo gitu ya, para wali itu kan untuk mengukuhkan eksistensi Islam itu, eksistensi dakwah Islam, mereka membangun masjid itu di sekitaran alun-alun. Gitu. Maka kalau kita perhatikan jalan-jalan di Pulau Jawa gitu, baik di provinsi atau
kota kabupaten itu biasanya tuh ada 3 yang di satu area, ya, masjid, alun-alun, kantor wali kota atau kantor bupati atau kantor gubernur, gitu. Itu sesungguhnya kan adalah cerminan dari eh, apa eh, spiritualitas, ya kan, kemudian eh, kepemimpinan atau kekuasaan dan umat. Jadi ulama, umaro, dan umat. Umat itu cerminannya di dalam alun-alun, karena alun-alun itu memang tempat berkumpul kan masyarakat. Kantor wali kota, bupati ataupun gubernur itu adalah cermin dari kepemimpinan gitu, cermin dari kekuasaan, dari umaro, dan masjid itu cermin dari spiritualitas atau ulama. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, sehingga eh, tidak lepas yang namanya masjid itu dari umat dan tidak lepas dari umara, tidak lepas dari masyarakat, tidak lepas dari penguasa. Jadi masjid itu mewarnai semua. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, maka masjid itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang mukmin. Ya, bahkan sahabat Asa TV, kan di dalam satu hadis itu disebutkan akan ada orang-orang yang mendapat naungan, ya, di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Dan salah satu di antara yang mendapatkan naungan dari Allah itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Apa maksudnya? Kita akan sambung setelah yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Ya, kita sambungkan tadi saya menyebut satu buah hadis Rasulullah SAW tentang salah satu orang yang akan mendapat naungan dari Allah di saat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu adalah rajulun dan qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya itu dia terikat atau tergantung. Mu'allaqun itu di antara terjemahannya atau maknanya adalah tergantung. Mu'allaqun fil masajid, tergantung dengan masjid. Ya, kalau kita mau gambaran gampangnya gitu ya, sesuatu yang digantung dan yang menggantung, dia kan saling berhubungan, nggak bisa lepas. Karena ketika yang menggantung lepas dari yang digantung, maka fungsi menggantungnya hilang, yang digantungnya akan jatuh. Dan yang digantungnya ketika jatuh, mungkin dia akan hancur, dia akan rusak, dia akan tidak berfungsi. Maka ketika mereka menyatu antara yang menggantung dengan yang digantung, maka berfungsilah keduanya. Fungsi menggantungannya berfungsi, fungsi yang digantungnya pun berfungsi. Nah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu adalah rajulun, seseorang yang hatinya itu tergantung sekali dengan masjid. Artinya dia menjadi satu kesatuan dengan masjid, nggak bisa terpisah dengan masjid, melekat dengan masjid. Kalau nggak melekat sama masjid itu, ya apalah hati saya, apalah saya gitu. Karena ya, saya ini ya masjid gitu, atau saya ini ya punya ikatan yang kuat dengan masjid. Nah, itu menunjukkan gambaran bahwa betapa masjid itu seharusnya memang punya ikatan yang kuat dengan hati orang beriman. Sehingga masjid itu bukan hanya memberikan efek dan dampak di dunia, bahkan ya orang yang dia hatinya terikat, melekat, tergantung dengan masjid, maka dia akan merindukan masjid, gitu ya. Dia akan senang ke masjid, dan ketika di masjid tentu dia akan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah.
Nah, tapi bukan hanya itu yang dia dapat, gitu. Selain masjid memberikan ketentraman kepada dia dan memberikan efek psikologis juga kepada dia, tapi bahkan masjid itu juga akan menjadi sebab dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, ketika di padang mahsyar pada saat orang mengalami panas yang begitu luar biasa karena matahari jaraknya hanya sejengkal dari kepala. Saat manusia butuh pertolongan, butuh naungan, ya kan? Dan tidak ada naungan kecuali dari Allah, maka Allah akan memberikan naungan itu kepada ya kan, seseorang yang apa melekat gitu hatinya, nggak bisa lepas dari yang namanya masjid. Jadi karena itulah kemudian kita nggak boleh mengabaikan masjid, penting. Maka perhatikanlah ketika kita mau memperhatikan diri kita, perhatikanlah masjid-masjid kita. Ya kan? Simaklah diri kita, maka simaklah masjid-masjid kita. Dan dalam konteks kebangkitan, kalau mau bangkit, maka bangkitkanlah masjid. Dan jika umat jauh dari masjid, maka kembalikan umat ini ke masjid. Ya, kembalikan diri kita ke masjid, kembalikan umat ini ke masjid, maka insya Allah kebangkitan itu akan terjadi, ya kan? Dan dia akan menjadi baik, ya kan? Tidak akan menjadi baik, ya kan? Urusan umat ini kecuali umat ini mengikuti urusan umat-umat yang baik. Dan umat yang baik yang dicontohkan adalah generasi sahabat yang mereka tidak pernah lepas dari masjid. Itu yang pertama, sahabat Asatif, hal penting di dalam perjalanan. Ya. Kemudian hal yang kedua yang juga penting, kalau kita ambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa Isra-nya Rasulullah SAW di dalam perjalanan itu kan, minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini juga menunjukkan tentang kenapa pentingnya masjid tadi. Nah, tapi ketika di dalam hadis-hadis Nabi disebutkan ketika sampai di Masjidil Aqsa, kan di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dia sholat sunnah, ya kan, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Aqsa. Dan ketika dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dalam banyak riwayat disebutkan kemudian Allah mendatangkan para nabi dan rasul, ya, yang konon disebutkan ya berbeda-beda memang jumlah angkanya, tapi kurang lebih ya kan di antara pendapat yang kuat itu 124.000 ya kan, para nabi dan rasul ya, yang didatangkan ke sana untuk sholat berjamaah ya kan, menjamaahi Rasulullah SAW yang sholat. Rasulullah menjadi imamnya dan para nabi rasul lain menjadi makmum. Ya. Nah, artinya apa? Ada hal penting yang kadang terlepas gitu dari peristiwa Isra ini, yaitu tentang berjamaah. Jadi ada peristiwa berjamaah di sana. Begitu pentingnya berjamaah gitu, hingga Allah mendatangkan para nabi dan rasul untuk berjamaah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa ya benar berjamaah itu penting loh. Sehingga di Masjidil Aqsa di saat itu kan ada jamaah para nabi dan rasul. Dan ketika berjamaah, ketika dalam konteks sholat ada imamnya, ada pemimpinnya, dan ada makmumnya. Dalam konteks masyarakatan ada pemimpin, ada rakyatnya. Nah, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seorang mukmin juga seharusnya di dalam perjalanan hidupnya nggak bisa lepas dari berjamaah, hidup berjamaah, ya, berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya. Nggak bisa dia sendiri-sendiri, nggak bisa dia asyik dengan kebaikannya sendiri, asyik dengan urusannya sendiri. Itu tidak bisa seorang mukmin. Sebaik apapun dia, sealim apapun dia, sesoleh apapun dia. Kenapa? Karena ada banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang urgensi berjamaah, tentang pentingnya berjamaah, tentang manfaat dari berjamaah, dan begitu pula apa ruginya ketika tidak berjamaah. Contoh misalnya di dalam hadis riwayat Ahmad ya, di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis ini statusnya hasan li ghairi, ya kan? Disebutkan bahwa Rasulullah itu menyatakan alaikum bil jamaah. Kata Rasulullah alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah ya kan, atau sepatutnya lah kalian itu berjamaah gitu.
Jadi hendaklah kalian itu berjamaah, ya kan? Wa iyyakum, ya kan, wal furqah, ya kan? Dan jangan gitu, jangan kalian itu bercerai-berai, berpecah belah. Nggak bagus ya, bercerai-berai, berpecah belah. Dan ini sebagaimana juga lebih kuat lagi disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah surah Ali Imran ya, ayat 103, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, dan i'tisam, ya, berpegang teguhlah, berpegang eratlah kepada apa? Hablillah. Hablillah itu artinya tali Allah. Para mufassirin mengatakan bahwa makna hablillah itu adalah agama, yaitu Islam. Artinya berpegang teguhlah kepada agama, berpegang teguhlah kepada Islam, ya kan? Karena apa? Karena agama Islam itulah yang akan menyatukan kalian. Jadi kita punya satu pegangan. Ketika seorang mukmin berpegangan pada agama, berpegangan dengan pegangan yang sama, yaitu agama, yaitu Islam, maka dia akan menyatu di dalam pegangan itu. Mereka akan bersama-sama di sana. Itulah yang dimaksud dengan berjamaah. Kan satu di dalam pegangan yang sama. Kan wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh berjamaah, dilarang bercerai-berai. Akan berbeda kalau cuma disuruh berjamaah tapi nggak dilarang bercerai-berai. Gitu. Artinya apa? Ini kuat sekali gitu, ya kan? Perintah untuk berjamaah itu bukan hanya berjamaahnya yang disuruh, tapi yang kebalikan dari berjamaah itu bercerai-berai itu dilarang. Sehingga semakin kuat, ibaratnya ada dorongan, ada tarikan. Didorong untuk berjamaah, ditarik agar tidak bercerai. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara tentang berjamaah, ya, maka di dalam hadis lain, misalnya di dalam hadis Nasa'i, ya, dalam Sunan Nasa'i disebutkan yadallahi 'alal jamaah. Dalam lain disebutkan yadullah ma'al jamaah, ya kan? Tapi di dalam riwayat Nasa'i disebutkan yadallahi 'alal jamaah. Sesungguhnya, ya kan, tangan Allah itu bersama jamaah. Tapi tentu tangan di sini jangan dimaknai, dibayangkan sebagaimana tangan nanti jadi mujassimah kita, ya. Nggak boleh. Maka kemudian para ulama, ya kan, mentakwil gitu. Yang dimaksud dengan tangan Allah di sini adalah kekuatan. Gitu. Karena tangan itu adalah simbol dari kekuatan Allah, ya kan, kekuasaan Allah, segala kekuatan dari Allah itu akan diberikan kepada yang berjamaah. Gitu. Ya kan? Fa inna syaitan ma'aman faraqal jamaah yarkudu, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya syaitan itu bergerak bersama orang-orang yang memisahkan diri dari jamaah. Begitu kata Rasulullah. Jadi setan itu bergerak bersama orang yang memisahkan diri, orang yang nggak berjamaah. Memisahkan diri dari kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan itu senang dengan orang yang sendirian. Dan dia akan menjauh dari orang yang berdua. Orang berdua aja setan menjauh, apalagi bertiga, berempat, berlima, bersepuluh, ya kan? Atau lebih banyak lagi, semakin jauh dia. Atau dalam ungkapan lain disebutkan, sebagaimana serigala, ya kan? Pasti nyerangnya domba yang sendirian. Gitu. Sekalipun domba itu bertanduk besar, ya, serigala itu senang, ya kan, ngadepin yang sendirian. Gitu. Lebih mudah bagi dia untuk menerkam atau memangsanya. Tapi ketika domba itu beramai-ramai dengan kumpulannya, walaupun tidak ada yang bertanduk dombanya, tapi rame-rame, ya, ngeper juga, ya kan? Itu serigala gitu, ya kan? Jiper dia ibaratnya, walaupun nggak bertanduk, ya kan? Kalau semua lari ke saya gitu kan, geruduk-geruduk, injek-injek bisa mati juga, itu serigala kan gitu, seperti itu. Jadi artinya berjamaah itu sesungguhnya menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Atau misalnya di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib misalnya disebutkan, ya, Pak, kotornya dalam berjamaah, ya, bersama-sama dengan kaum muslim. Kotor di sini bukan berarti tukang maksiat ya, kita bermaksiat, enggak, tapi namanya manusia kan pasti punya banyak kekurangan. Gitu. Tapi dengan segala kekurangan yang ketika dia berjamaah itu masih lebih baik daripada bersih tapi sendirian. Makna bersih sendirian ini mungkin dia alim, mungkin dia hebat, mungkin dia jago gitu.
Tapi sejago-jago sehebat apapun, sendirian itu tidak lebih baik. Kalau saya sering memberikan gambarannya begini, sahabat Asa TV. Kalau zaman saya gitu ya, namanya bola itu kan ada Maradona tuh yang keren ya. Ya, mungkin kalau sekarang nggak kenal Maradona. Ya, Lionel Messi lah gitu atau Cristiano Ronaldo. Kan. Itu kan hebat kan, meraih Ballon d'Or sampai 6 kali kan Messi. Terus dengan segala keahlian dia, kemudian dia ditandingkan, bertanding melawan apa ya? Ya saya sebut tempat saya aja lah, ya kan. Di Depok tuh ada namanya Persikat ya, Persatuan Sepak Bola Indonesia Depok, ya Persikat. Ya kita tahu lah sehebat-hebatnya Persikat, kelasnya itu di mana kita tahu lah. Ya jauh dibandingkan dengan skillnya seorang Lionel Messi. Tapi jika seandainya bertanding gitu antara Persikat sebagai satu kesebelasan, ya kan, dengan Lionel Messi yang seorang diri, ya, saya yakin ya sahabat Asa TV pun tahu siapa yang akan menang. Nggak perlu dijelaskan, pastilah Persikat yang menang. Ya. Bahkan mungkin pertandingan itu diakhiri bukan dengan kemenangan Persikat, ya, tapi diakhiri dengan pemakaman Lionel Messi. Kenapa? Karena dia sendirian 2 kali 45 menit bolak-balik ngejar bola, gitu. Selapangan bola gitu. Habis nafas, bisa mati, bisa serangan jantung dia. Karena jantungnya berdetak melebihi kapasitas. Artinya apa? Sehebat apapun kalau sendirian, dia nggak akan lebih baik daripada berjamaah, ya kan? Walaupun punya banyak kekurangan. Nah, atau perumpamaan lain yang saya sering sampaikan juga, ibarat lidi. Satu batang lidi, ya dipatahin tuh mudah sekali. Ya, anak kecil pun bisa mematahkan. Tapi 100 lidi dihimpun jadi satu, lalu diikat dengan tali. Talinya itu apa? Hablillah tadi, gitu. Agama. Agama mengikatnya, menyatukannya, sehingga dia ada dalam berjamaah, jamaah kaum muslimin. Maka 100 lidi yang diikat itu, dipatahin itu nggak bisa. Keras, sulit. Gitu. Satu lidi yang tadi dipakai buat nyapu halaman. Nggak ada yang keangkut sampah. Tapi jika 100 lidi itu diikat, maka bersih itu halaman. Sekalipun, sahabat Asa TV, sekalipun lidi itu, yang sapu lidi yang merupakan himpunan lidi-lidi itu, mungkin lidi-lidinya nggak bersih-bersih semua. Nggak bersih-bersih banget. Gitu. Ada rambut yang nyangkut, gitu kan. Ada kotoran-kotoran sedikit lah di sapu itu. Tapi walaupun dia punya ada kotoran sedikit, dia tetap bisa membersihkan pekarangan. Pekarangan itu bersih, tersapu. Nah, sahabat Asa TV, itulah berjamaah. Maka berjamaah itu menjadi perkara penting di dalam perjalanan kita. Berjalanlah dan berjamaah di dalam perjalanan. Sehingga Rasulullah katakan, ketika kita dalam perjalanan, maka tunjuklah pimpinan perjalanan. Artinya apa? Berjalan itu, melakukan perjalanan jangan sendirian, gitu. Ya kan? Nggak seru sendirian. Rame-rame lebih enak. Dan ketika rame-rame, tunjuk pimpinan. Kenapa? Dalam berjamaah itu niscaya ada yang memimpin dan ada yang mengikuti pimpinan. Apalagi yang berikutnya, kita sambung setelah itu. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi ya sesi kita. Ya, tadi kita sudah 2, masih ada 6 lagi nih. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Ya, jadi masjid yang pertama, hal penting pertama dalam perjalanan, yang kedua adalah berjamaah. Lalu yang ketiga, ya, di dalam peristiwa Isra juga, ketika Rasulullah berjamaah, tentu kan pada saat didatangkan para nabi dan rasul, terjadi yang namanya silaturahim di sana. Ya, silaturahim antar nabi, gitu, antar rasul. Gitu. Ya. Terjalin silah itu kan, silah itu hubungan. Gitu.
ya, hubungan, jalinan, ya kan, keterikatan gitu. Dan rahim, rahim itu kasih sayang. Walau rahim itu mengacu kepada rahim gitu ya, rahim ya. Sehingga ketika bicara silaturahim itu ya secara khusus dia sebenarnya terkait dengan yang punya hubungan darah. Baik itu punya hubungan darah mahram ataupun bukan mahram, tapi masih ada hubungan darah. Ya kan? Itu makna silaturahim. Tapi dalam konteks makna yang umum, ya kan, makna yang umum, ya kan, yang namanya silaturahim itu ya kita bisa menjalin ya hubungan, ya kan, kasih sayang dengan seluruh kaum muslimin, dengan siapapun. Ya. Maka sahabat Asa TV, silaturahim dengan dihadirkannya untuk sholat berjamaah para nabi dan rasul itu, maka terjalinlah hubungan ya kan, di antara mereka. Dan pastinya hubungannya hubungan kasih sayang di antara mereka. Kenapa? Kita aja yang mukmin bisa menjalin hubungan kasih sayang, apalagi para nabi dan para rasul. Ada keterikatan, ada interaksi, ada hubungan di antara mereka. Nah, begitu pula ketika kita bicara dalam perjalanan kita sebagai sebuah perjalanan hidup ataupun kita melakukan perjalanan, maka silaturahim itu. Jadi kalau kita lagi jalan, misalnya kemana, sempatin mampir silaturahim. Ada nggak teman kita, saudara kita, atau kerabat kita yang tinggal di tempat di mana tempat itu kita lewati dalam perjalanan kita. Singgah, kalau memungkinkan untuk singgah. Dalam rangka apa? Menguatkan silaturahim. Jadi perjalanan itu walaupun tujuannya satu, tapi ada hal lain yang bisa diambil manfaatnya dari perjalanan itu yang mungkin bukan menjadi tujuan, tapi dia bisa didapat. Itu singgah tadi, mampir. Nah, begitu pula dalam konteks perjalanan kehidupan. Ya, menjalin hubungan kasih sayang, silaturahim antar mukmin itu penting, sahabat Asa TV. Ya kan? Karena berjamaah itu konsekuensinya ya harus terjalin silaturahim. Dalam konteks sholat misalnya, ketika kita sholat berjamaah di masjid subuh gitu, jangan selesai sholat blar begitu aja pulang. Ya kan? Kalau bisa, ini PR buat kita semua ya, termasuk buat saya pribadi. Selesai sholat tuh ya interaksilah sebentar dengan jamaah subuh kita, gitu. Minimal sekedar assalamualaikum Pak, gitu. Sehingga kita lihat dia lihat kita tahu dia sehat karena dia sholat, dan dia tahu kita sehat karena kita sholat, karena kita berjumpa. Bayangkan kalau kemudian assalamualaikum langsung bubar, yang di belakang langsung bubar duluan, yang di depan nggak tahu kalau di belakang ada siapa. Sehingga jika suatu saat misalnya dia ngerasa, udah lama nih saya nggak ketemu si fulan gitu, kemana ya? Itu kalau bertemu dan mengamati, dia bisa, iya nih saya nggak lihat. Tapi kalau nggak pernah ketemu di masjid, maka dia juga nggak pernah ketemu. Bahkan mungkin bisa jadi yang muncul, dia mah kagak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. Padahal nggak pernah ketemu. Yang satu di barisan depan, satu di barisan belakang. Begitu selesai, yang belakang pulang, yang di depan pulangnya pasti belakangan, gitu kan? Atau masih zikir dulu, sehingga nggak ketemu. Tapi kalau seandainya selesai, kemudian menyapa dulu, ya kan, menjalin silaturahim itu tahap awal yang minimalnya itu adalah menyapa dengan salam, assalamualaikum, ya, saling mendoakan kan, itu minimal, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka kemudian tegur sapa itu menjadi penting dalam Islam bagi orang beriman. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka pertanyaan buat kita, sudahkah kita menjadi orang yang menyapa? Atau jangan-jangan kita belum jadi orang yang menyambut sapaan? Udahlah nggak nyapa, disapa nggak nyambut sapaan. Nauzubillah. Minimal kita jadi orang yang menyambut sapaan dengan orang lain. Lebih bagus lagi kalau kemudian kita menjadi orang yang memulai menyapa. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, begitu pula dalam konteks silaturahim yang lebih jauh, jadi orang yang mengunjungi, minimal jadi orang yang menerima kunjungan, menerima dan melayani tamu yang mengunjungi. Syukur-syukur bisa jadi orang yang mengunjungi, menjalin silaturahim. Dan silaturahim itu penting. Di awal dari persatuan, ya, di awal dari keterikatan hati, di awal dari ta'liful qulub menuju ta'liful afrad sampai kepada persatuan dan berujung kepada kebangkitan dan akhirnya adalah kemenangan. Sahabat Asa TV. Lalu yang keempat, hal penting lain dalam Isra
ya kan, dalam Isra-nya Rasulullah SAW, di situ ada bab amanah dan tanggung jawab. Apa maksudnya amanah dan tanggung jawab? Ya kan Rasulullah itu ada ulama tafsir yang menyebutkan bahwa di antara hikmah Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dihadirkan para nabi berjamaah, sesungguhnya itu juga menjadi momentum. Momentum apa? Momentum kan ini istilah saya saja ya, serah terima amanah gitu. Kalau di negeri ini kan ada sertijab, serah terima jabatan. Ini serah terima amanah. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa yang menjadi masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram, masjidnya para nabi, dia ada di kotanya namanya kota Al-Quds, ya kan, atau Yerusalem. Itu adalah kotanya para nabi. Dia ada di negeri Palestina yang merupakan negerinya para nabi. Dan Palestina itu ada di satu negeri besar, yaitu negeri Syam, yang negerinya para nabi. Artinya apa? Para nabi banyak dimunculkan, didatangkan oleh Allah dari negeri-negeri itu, atau diwafatkan di negeri itu. Artinya apa? Negeri Syam yang lebih besar, lalu negeri Palestina yang menjadi jantung dari Syam, dan di Palestina ada kota yang namanya kota Al-Quds, gitu, kota Yerusalem, ya. Dan kemudian di dalam kota itu ada namanya Baitul Maqdis, ada namanya Masjid Al-Aqsa. Ya kan? Yang kesemuanya adalah negeri tanah yang diberkahi, sebagaimana di surat Al-Isra ayat 1. Ya kan? Barakna haulahu, yang diberkahi di sekitarnya. Jadi bukan hanya masjidnya yang diberkahi, sekitarnya. Sekitarnya itu apa? Kota Al-Quds. Ada yang menyebutkan lagi sekitarnya lagi, yaitu negeri Palestina. Ya kan? Ada yang menyebutkan lebih luas lagi, itu apa? Ya, negeri Syam. Nah, sahabat Asa TV, dia sebagai negeri yang diberkahi. Ya. Negerinya para nabi. Ya. Dan maka kemudian bahkan itu menjadi kiblat pertama umat Islam. Ya. Dia harus dijaga marwahnya, dijaga kehormatannya, dijaga kesuciannya. Yang selalu dari satu nabi ke nabi yang lain, berganti nabi kepada nabi yang lain, maka nabi yang menggantikan itu menjadi penjaganya, menjadi yang bertanggung jawab terhadap Al-Aqsa. Sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam beliau wafat, maka kemudian amanah itu akan berlanjut kepada Rasulullah SAW. Jadi hadirnya Rasulullah di sana, di antara hikmahnya adalah itu menjadi momentum, serah terima menjadi momentum di mana amanah menjaga kehormatan Masjidil Aqsa itu berpindah kepada Rasulullah SAW. Maka perhatian Rasulullah terhadap Masjidil Aqsa, terhadap Palestina itu luar biasa. Dan ketika Rasulullah wafat, maka amanah itu, tanggung jawab itu berpindah kepada kaum muslimin. Dan itulah yang menjadi alasan, menjadi rahasia, kenapa kemudian kaum muslimin itu harus peduli terhadap Palestina. Karena memang kita mewarisi amanah itu, kita mewarisi tanggung jawab dari Rasulullah untuk menjaga kehormatan Palestina, menjaga kehormatan yang namanya Masjidil Aqsa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amanah kita. Itulah tanggung jawab kita. Sehingga apa? Ketika tidak negeri itu atau negeri Palestina atau kota Al-Quds atau Masjidil Aqsa itu teraniaya, terhinakan, terkotori hari ini oleh Zionis Israel, maka kita yang bertanggung jawab untuk menjaga kehormatannya harus memperjuangkannya. Jika tidak ada perasaan bertanggung jawab pada diri kita untuk menjaga kehormatan, masjid yang disucikan itu, negeri yang diberkahi itu, maka ya kita tanya aja, kita Muslim nggak sih? Gitu. Karena seharusnya kalau Muslim dia punya rasa tanggung jawab itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka kita punya tanggung jawab. Sampai kapan? Sampai hari kiamat dan sampai kapan? Sampai Palestina itu dibebaskan, Al-Aqsa itu dibebaskan, kemudian terjaga hingga hari kiamat. Maka yuk, buktikan pengemban amanah untuk menjaga kehormatan, memperjuangkan kehormatan dari Masjid Al-Aqsa, kota Al-Quds, negeri Palestina. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan itu hal penting bagi kehidupan seorang. Apalagi hal-hal penting berikutnya, yaitu
hal-hal penting ada di dalam mi'rajnya Rasulullah. Mi'raj itu kan ya dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sebagaimana di dalam Isra itu ada 4 hal penting, maka di dalam Mi'raj itu juga ada 4 hal penting juga. Jadi 4 tambah 4 totalnya ada 8. Jadi 4 hal penting dalam perjalanan melintasi langit itu, ya, yang pertama adalah adab. Ya, apa maksudnya hal penting dalam perjalanan itu adab? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi di session yang terakhir ya. Insya Allah mudah-mudahan sampailah selesai. Ya, perjalanan menembus langit ada 4 hal penting juga. Melintasi langit atau mi'rajnya Rasulullah itu ada 4 hal penting juga yang menjadi pelajaran buat kita yang penting untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah tadi saya sebut adab. Apa maksudnya? Emang ada apa dengan adab? Atau di mana momen adab itu? Sahabat Asa TV, di dalam mi'rajnya Rasulullah SAW itu ada 2 hal penting, ada 2 kisah. Yang pertama ketika sampai di langit yang ketujuh gitu ya. Kemudian Rasulullah berkata, dalam riwayat disebutkan Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril temani aku. Artinya temanin sampai ujung gitu. Sampai ke Sidratul Muntaha gitu. Tapi kemudian Jibril mengatakan, tidak, tempatku hanya sampai di sini. Artinya saya ngantor cuma sampai di sini, nggak bisa lebih dari ini. Gitu. Karena memang tempatku, jatahku, makomku di sini. Kalau aku lewati ini, maka ya berbahaya. Dalam satu riwayat dicoba gitu kan, karena Rasulullah mendesak untuk ditemani, dicoba untuk sedikit melewati, Jibril nggak kuat dan kemudian pingsan. Gitu. Artinya dari sini kita belajar di antara adab seorang mukmin itu harus tahu tempatnya, harus tahu makomnya, harus tahu di mana dia berada. Dia harus mengerti, dia harus memahami. Kalau dalam istilah pepatah bangsa kita kan ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia harus ngerti benar. Sehingga dia bisa bersikap sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kedudukannya. Tidak melebihi itu. Itu adab. Sahabat Asa TV. Sebagaimana Jibril tahu dirinya, tahu kedudukannya, tahu di mana batasan-batasan untuk diri. Dan dia tidak mau melewati. Lalu kemudian peristiwa yang kedua juga mencerminkan dari adab adalah di dalam beberapa riwayat juga disebutkan gitu. Yang ini juga miss sebenarnya. Jarang diceritakan. Yaitu ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha kemudian berjumpa dengan Allah. Ya, ada yang menyebutkan berjumpa langsung, ada yang menyebutkan tidak berjumpa langsung, ada hijab, tapi terjadi dialog. Nah, ketika itu Rasulullah ketika nyampe ini ibarat kayak tamu lah gitu. Itu nyampe di tempat yang disepakati untuk bertemu. Lalu dia mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawat thayyibatul ya kan? Segala bentuk kehormatan, ya kan? Segala keberkahan, segala salawat, ya kan? Segala kebaikan. Pokoknya segala hal-hal yang terpuji, yang mulia, ya kan? Kehormatan itu lillah. Hanya untuk Allah, hanya bagi Allah. Ya. Jadi betapa beradabnya Rasulullah kepada Tuhan. Dia ketemu, dia yang menyapa duluan, dan dia memberikan penghormatan kepada yang ditemuinya, yang dijumpainya. Dan kemudian Allah menjawabnya, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
kan, keselamatan bagimu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkahannya untukmu. Lalu kemudian Rasulullah, ya kan, menjawab lagi. Rasulullah itu orang yang paling tidak bisa, ya kan? Dia mendapatkan kebaikan sendiri. Dia selalu ingin kebaikan itu juga didapat oleh kaumnya, oleh umatnya. Maka Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ya, keselamatan bagi kami, ya, tapi juga bagi orang-orang saleh, ya kan? Dari hamba-hamba yang saleh. Gitu. Ya, hamba-hambamu ya Allah yang saleh. Jadi dia juga mengharapkan kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi. Nah, ketika mendengar, ya kan, peristiwa itu, ungkapan itu, maka para malaikat yang ada di langit itu, ya kan, kemudian mereka akan berujar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kesaksian para malaikat itu, ya kan, diberikan berawal dari salah satunya adalah adabnya Rasulullah dan juga kepedulian Rasulullah kepada hamba-hambanya yang saleh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka adab itu menjadi perkara penting bagi seorang mukmin, ya. Maka disebutkan adab sebelum ilmu, ya kan? Dan ketika bicara adab, ya kan, adab itu lebih penting, ya kan? Akhlak, adab dan akhlak itu ada yang menyamakannya, ada yang membedakannya, tapi dia dalam satu rumah. Ya kan? Adab atau akhlak itu menjadi perkara yang bahkan paling penting kan bagi seorang mukmin. Orang berilmu tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab, baik kepada Tuhannya atau kepada manusia, maka nggak ada artinya ilmu tersebut. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian hal penting yang berikutnya, yang kedua dalam perjalanan menembus melintasi langit itu adalah salat. Ya, karena Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu kan di Mi'rajnya itu untuk menerima perintah salat. Dan ini juga sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya dan nggak perlu saya perpanjang. Bahwa salat itu menjadi hal penting bagi seorang mukmin, ya kan, sebagaimana masjid, ya kan, sebagaimana hal-hal yang. Karena apa? Karena salat itulah sarana bagi mukmin, ya kan, salah satunya ya, sarana bagi mukmin untuk meminta tolong kepada Allah ketika dia dalam keadaan dengan segala ketidakberdayaan. Maka Allah sebutkan kan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri wassalah. Ista'inu bis sabri wassalah. Dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai saranamu untuk meminta tolong kepada Allah. Tapi dua hal itu nggak mudah. Maka Allah sebutkan di kalimat berikutnya, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya kedua hal itu, sabar dan sholat itu, betul-betul perkara yang besar, perkara yang nggak mudah. Tapi sebagaimana besarnya dia nggak mudah, efeknya pun besar ketika kita melakukannya. Nah, tapi sekalipun dia nggak mudah, dia perkara besar yang tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Maka Allah sebutkan, illa, kecuali adalah khasyi'in. Dia besar, tapi bisa dilakukan. Dia sulit, tapi menjadi mudah. Bagi siapa? Khasyi'in. Orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang-orang khusyuk? Orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang mampu menghadirkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketika tunduk, maka di sana ada cinta, di sana ada pengharapan, di sana ada rasa takut, dan di sana ada perasaan tenang bersama Tuhan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nanti suatu saat kita bahas khusus tuh, ya kan, bicara tentang bab khusyuk. Bagaimana, apa dan bagaimana khusyuk. Nah, sahabat Asa TV, itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga yang juga penting dalam konteks Mi'raj, yaitu taat. Kita belajar bagaimana ketika Rasulullah menerima perintah sholat yang awalnya 50 waktu itu, ya sudah dia terima saja, dikasih dia terima. Ya kan? Nggak mikir-mikir lagi. Rasulullah tuh baru minta keringanan sama Allah itu setelah dalam perjalanan pulangnya singgah di langit ke-7, ke-6, ke-5 bertemu dengan para nabi gitu. Ya, termasuk di antara yang bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa ngasih saran. Berat ya Muhammad, 50 waktu itu berat. Ya kan? Nanti umatmu akan kesulitan. Umatku saja yang jauh lebih sedikit daripada itu, ya, banyak yang
tidak mampu melakukannya, mintalah keringanan kepada Tuhan, mintalah keringanan kepada Allah. Jadi di Rasulullah pun baru mau minta keringanan itu setelah dapat saran gitu. Sebelumnya kan terima-terima aja dia. Jadi betapa taatnya Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin pun nggak boleh lepas dari ketaatan. Mukmin itu harus punya semangat sami'na wa ata'na, dengar taat. Gitu. Apa kata Allah, apa kata Rasul, maka berusaha maksimal untuk taat, untuk mengerjakannya. Sahabat Asatifi. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, maksimalkan, mastata'tum, ya kan? Maksimalkan, ya kan? Dengan kemauan. Jika kemudian nanti kita sudah maksimal, kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi masih kemudian kelemahan kita melemahkan kita, maka nanti ada rukhsah, ada keringanan dari Allah. Tapi rukhsah itu tidak diambil di awal. Rukhsah itu ya kan, baru kita ambil setelah kondisi sulit itu kita temukan. Sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah SWT. Taat. Jadilah mukmin yang taat, ya kan? Yang mutiah, yang punya ketaatan, yang taat itu amik dalam ketaatan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang terakhir, hal yang keempat, sahabat Asia TV, dari perjalanan Mi'raj ini, ya, hal penting lainnya adalah harapan. Ya, harapan. Kenapa harapan? Ya. Jadi ketika mendapatkan perintah sholat yang banyak begitu, akhirnya dengan malu-malu Rasulullah kembali kepada Allah, kemudian berharap agar Allah mau mengurangi. Jadi artinya apa? Betul kita dituntut taat, tapi kita boleh loh berharap sama Allah. Kita dituntut taat, tapi kita boleh loh minta sama Allah. Minta dimudahkan, minta diringankan. Itu boleh. Kenapa? Karena Allah hal itu pengasih, Allah itu penyayang. Ya kan? Allah itu nggak ingin memberatkan hambanya. Makanya di dalam surat Toha itu kan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an yang di dalamnya ada syariat Islam itu tidak untuk mempersulit manusia. Di dalam hadis disebutkan innad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Gitu. Cuma agama ini mudah bukan berarti kemudian dimudah-mudahin gitu. Ya udah gampang-gampang aja lah. Enggak, maksimal dulu. Nah, ketika maksimal nggak mampu, nggak kuat, nggak bisa, baru kemudian ada rukhsah keringanan. Dan rukhsah itu buah dari pengharapan. Ya, keringanan itu akan diberikan oleh Allah. Artinya apa, sahabat Asa TV? Taat itu bukan berarti kita nggak boleh berharap kepada Allah. Taat bahkan di antara wujud taat itu adalah kita berharap kepada Allah. Sekalipun di dalam harapan itu kita berharap mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan keringanan dari Allah SWT. Dan harapan itu disampaikan lewat doa-doa kita, ya, lewat permohonan-permohonan kita kepada Allah yang penuh dengan ketundukan, ya, penuh dengan ketawaduan dan ketadarruan kita kepada Allah, kerendahan hati dan kerendahan diri kita. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itulah 4+4 atau 8 hal-hal penting di dalam Isra dan Mi'raj, ya kan? Sebagai sebuah perjalanan, maka itulah 8 hal penting di dalam perjalanan kita. Baik perjalanan saat kita melakukan perjalanan atau perjalanan hidup kita. Bahwa masjid, berjamaah, silaturahim, amanah dan tanggung jawab, adab, salat, taat, dan berharap kepada Allah. Itu adalah hal penting di dalam kehidupan orang-orang beriman. Dan itu saja dari saya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan 8 hal itu di dalam perjalanan hidup kita hingga kita berjumpa kepada Allah dengan sebaik-baik keadaan. Afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.